Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya, Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe serangga atau api, yaitu Larvesta beserta evolusinya. Pokemon bertipe logam atau petarung yaitu Cobalion, Pokemon bertipe karang atau petarung yaitu Terrakion, Pokemon bertipe daun atau petarung yaitu Verazion, Pokemon bertipe terbang yaitu Tornadus, dan Pokemon bertipe listrik atau terbang yaitu Thundurus. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe naga atau api, Pokemon bertipe naga atau listrik, Pokemon bertipe tanah atau terbang, Pokemon bertipe naga atau es, Pokemon bertipe air atau petarung, Pokemon bertipe normal atau telepati, dan Pokemon bertipe serangga atau logam. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama, ada Pokemon yang bernama Reshiram. Reshiram ini merupakan Pokemon bertipe naga dan api. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon putih bersih. Dalam Pokédex, Reshiram ini berada di nomor urut 643. Reshiram memiliki kemampuan Turbo Blaze, jurus dapat digunakan pada target terlepas dari kemampuannya. Pokemon legendaris yang dapat membakar hangus dunia dengan apinya, Reshiram menolong orang yang menyusun dunia kebenaran. Ketika ekor Reshiram menyala, timbul energi panas yang dapat menggerakkan atmosfer dan mengubah cuaca dunia. Reshiram sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah, karang, dan naga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 9, pertahanan khususnya bernilai 8, kecepatannya bernilai 6. Reshiram ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Zekrom. Zekrom ini merupakan Pokemon bertipe naga dan listrik. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon hitam dalam. Dalam Pokédex, Zekrom ini berada di nomor urut 644. Zekrom memiliki tinggi 2,9 meter dan berat 34,5 kg. Zekrom memiliki kemampuan Teravolt, jurus dapat digunakan pada target terlepas dari kemampuannya. Pokemon legendaris yang dapat membakar hangus dunia dengan petirnya, Zekrom membantu orang yang ingin membuat dunia ideal. Zekrom membuat listrik menggunakan ekornya. Pokemon ini menyembunyikan seluruh tubuhnya di awan petir dan terbang di langit daerah Unova. Zekrom sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, tanah, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 9, pertahanannya bernilai 8, serangan khususnya bernilai 8, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 6. Zekrom ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Landorus bentuk inkarnasi. Landorus bentuk inkarnasi ini merupakan Pokemon bertipe tanah dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kelimpahan. Dalam Pokédex, Landorus bentuk inkarnasi ini berada di nomor urut 645. Landorus bentuk inkarnasi ini memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 68,0 kg. Landorus bentuk inkarnasi ini memiliki kemampuan kekuatan pasir, meningkatkan kekuatan jurus tipe karang, tanah, baja di dalam badai pasir. Tempat-tempat yang dikunjungi oleh Landorus menghasilkan panen yang melimpah, sehingga Pokemon ini disebut sebagai Dewa Ladang. Angin dan petir yang dihisap Landorus diubah menjadi energi yang memberikan nutrisi ke tanah dan menyuburkan daratan.
Landorus bentuk inkarnasi sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air dan es. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Landorus bentuk inkarnasi ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Landorus bentuk Teria. Landorus bentuk Teria ini merupakan Pokemon bertipe tanah dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kelimpahan. Dalam Pokédex, Landorus bentuk Teria ini berada di nomor urut 645. Landorus bentuk Teria memiliki tinggi 1,3 meter dan berat 68,0 kg. Landorus bentuk Teria memiliki kemampuan intimidasi. Pokemon mengintimidasi musuhnya saat memasuki pertarungan sehingga kemampuan serangannya melemah. Tempat-tempat yang dikunjungi oleh Landorus menghasilkan panen yang melimpah sehingga ia sering disebut sebagai dewa kesuburan ladang. Dari kekuatan petir dan angin, Pokemon ini menciptakan energi yang mampu memberi nutrisi ke tanah dan menyuburkan tanah. Landorus bentuk Teria sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air dan es. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Landorus bentuk Teria ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Kyurem. Kyurem ini merupakan Pokemon bertipe naga dan es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon perbatasan. Dalam Pokédex, Kyurem ini berada di nomor urut 646. Kyurem memiliki tinggi 3,0 meter dan berat 325,0 kg. Kyurem memiliki kemampuan tekanan meningkatkan penggunaan PP Pokemon lawan dengan memberi tekanan terhadapnya. Pokemon legendaris es yang menanti pahlawan yang dapat mengisi bagian tubuh Kyurem yang hilang dengan kebenaran dan idealisme. Kyurem menghasilkan energi pembeku yang kuat di dalam tubuhnya, tetapi hawa dingin yang bocor keluar membuat tubuhnya menjadi beku. Kyurem sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung, karang, naga, logam, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 8, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 8, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 6. Kyurem ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Keldeo bentuk biasa. Keldeo bentuk biasa ini merupakan Pokemon bertipe air dan petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kuda muda. Dalam Pokédex, Keldeo bentuk biasa ini berada di nomor urut 647. Keldeo bentuk biasa memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 48,5 kg. Keldeo bentuk biasa memiliki kemampuan semangat keadilan. Jika terkena jurus tipe jahat, statistik serangan Pokemon akan meningkat demi keadilan. Keldeo berlari di permukaan air laut dan sungai. Berkeliling ke seluruh dunia, Pokemon ini muncul di perairan yang indah. Dengan menetapkan determinasinya, seluruh tubuh Keldeo dipenuhi dengan kekuatan. Pokemon ini menjadi makin cepat dan ketika melompat terlihat sisa bayangannya. Keldeo bentuk biasa ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun, listrik, terbang, telepati, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 8, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 7. Keldeo bentuk biasa ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Keldeo bentuk siap sedia. Keldeo bentuk siap sedia ini merupakan Pokemon bertipe air dan petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kuda muda. Dalam Pokédex, Keldeo bentuk siap sedia ini berada di nomor urut 647. Keldeo bentuk siap sedia ini memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 48,5 kg.
Keldeo bentuk siap sedia memiliki kemampuan semangat keadilan. Jika terkena jurus tipe jahat, statistik serangan Pokemon akan meningkat demi keadilan. Ia dapat berlari di permukaan samudra dan sungai di seluruh dunia. Pokemon ini sering muncul di pinggir pantai yang indah. Ketika tekadnya membulat, tubuh Pokemon ini dipenuhi dengan kekuatan dan menjadi semakin cepat. Lompatannya menjadi terlalu cepat untuk diikuti. Keldeo bentuk siap sedia sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe daun, listrik, terbang, telepati, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 8, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 7. Keldeo bentuk sedia ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Moloeda bentuk Arya. Moloeda bentuk Arya ini merupakan Pokemon bertipe normal dan telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Melodi. Dalam Pokédex, Moloeda bentuk Arya ini berada di nomor urut 648. Moloeda bentuk Arya memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 6,5 kg. Moloeda bentuk Arya ini memiliki kemampuan berkalangit, meningkatkan kemungkinan timbulnya efek tambahan saat menyerang lawan. Melodi yang dinyanyikan oleh Moloeda memiliki kekuatan untuk membuat para Pokemon yang mendengarnya menjadi bahagia atau sedih. Moloeda dapat mengendalikan sesukanya perasaan siapa yang mendengar melodi yang dinyanyikan dengan metode vokalisasi khususnya. Moloeda bentuk Arya ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Moloeda bentuk Arya ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ke-9 ada Pokemon yang bernama Moloeda bentuk putaran. Moloeda bentuk putaran ini merupakan Pokemon bertipe normal dan petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Melodi. Dalam Pokédex, Moloeda bentuk putaran ini berada di nomor urut 648. Moloeda bentuk putaran ini memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 6,5 kg. Moloeda bentuk putaran memiliki kemampuan berkalangit, meningkatkan kemungkinan timbulnya efek tambahan saat menyerang lawan. Melodi yang dinyanyikan oleh Moloeda memiliki kekuatan yang membuat para Pokemon yang mendengarnya menjadi bahagia atau sedih. Melodi Pokemon ini dinyanyikan dengan metode vokalisasi khusus yang dapat mengendalikan perasaan orang-orang yang mendengarnya. Moloeda bentuk putaran sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 5. Moloeda bentuk putaran ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ke-10 ada Pokemon yang bernama Genesect. Genesect ini merupakan Pokemon bertipe serangga dan logam. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon zaman purba. Dalam Pokédex, Genesect ini berada di nomor urut 649. Genesect memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 82,5 kg. Genesect memiliki kemampuan unduh membandingkan statistik pertahanan atau pertahanan spesial dari Pokemon lawan sebelum menaikkan statistik serangan atau serangan spesialnya sendiri, tergantung yang mana yang lebih efektif. Pokemon serangga purba yang telah dimodifikasi oleh tim Plasma, meriam di punggung Genesect ini telah diperkuat. Pokemon yang hidup 300 juta tahun yang lalu, tim Plasma memodifikasi Genesect dan memasang meriam ke punggungnya. Genesect sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Genesect ini tidak memiliki bentuk evolusi.
Nah, itulah tadi Pokemon bertipe serangga atau api, Pokemon bertipe logam atau petarung, Pokemon bertipe karang atau petarung, Pokemon bertipe daun atau petarung, Pokemon bertipe terbang, Pokemon bertipe listrik atau terbang, dan Pokemon bertipe serangga atau logam. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.